Halo semuanya, gimana kabarnya nih? Stok Indomie masih ada kan? Ya. Sekarang filmmaker KW akan merangkum alur cerita dari film Korea yang berjudul The Concubine. Ya, jadi film ini tuh banyak sekali adegan-adegan pemersatu bangsa ya, bertemakan drama sejarah romantik, membuat film ini tuh makin horny gitu loh ya, membuat jari jemari kaum Adam makin di depan. Tanpa banyak ngobrol lagi, kita langsung aja merangkum alur ceritanya. Awal film ini terlihat pangeran dari Kekaisaran Joseon yang sedang berburu. Lalu pangeran pergi ke rumah seorang bangsawan di wilayah itu. Pangeran ini bernama Sungwon. Ketika Sungwon sedang makan, di situ pun Sungwon melihat anak dari bangsawan itu yang sangat aduhai cantik bernama Hoyeon. Dan kita bisa melihat Sungwon ini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap anak bangsawan itu. Setelah itu, Sungwon terlihat sedang berbicara bersama ibunya. Kita panggil aja ibunya ini emak ya. Di sini ibunya tidak merestui jika Sungwon berhubungan dengan Hwoyeon. Lalu emak bertemu dengan Kaisar yang merupakan kakak tiri dari Sungwon. Dan di sini pun emak ini memilih Hwoyeon untuk menjadi permaisuri kaisar dan ayahnya pun menyetujui. Mendengar itu, Hwayeon kabur bersama kekasihnya bernama Kwon Yo. Karena cuaca dingin, mereka berdua pun bermalam di sebuah gubuk. Dan terjadilah kolaborasi, aka pengecerotan. Ingat mati. Akibat keasikan membordil, keesokan harinya datang ayah Hwoyeon bersama pasukan, lalu membawa Hwoyeon ke istana. Sementara itu, Kwon Yo dikurbanin oleh pasukan ayahnya itu. Setahun berlalu, Sungwon bertemu dengan Kaisar dan juga Hwoyeon yang sudah memiliki seorang anak laki-laki. Lalu diperlihatkan kesehatan Kaisar ini sangatlah buruk. Setelah itu, Sungwon memberikan sebuah perhiasan kepada Hwoyeon. Kemudian, para menteri kerajaan sudah merasakan keanehan terhadap penyakit yang mengidap Kaisar. Dan pada malam harinya, Kaisar pun meninggal di hadapan Hwoyeon dan para menteri. Kemudian Hwoyeon bertemu dengan salah satu menteri yang merupakan ayahnya sendiri. Di situ pun ayah Hwoyeon mengatakan bahwa racikan di dalam obat Kaisar banyak sekali kejanggalan. Lalu menteri-menteri yang sedang menyelidiki terkait kematian Kaisar pun ditangkap oleh si Geblek ini. Sama halnya dengan ayah Hwoyeon. Kemudian Sungwon naik tahta. Setelah itu, datanglah para kasim baru dari desa lain, dan di situ pun terlihat Kwon Yo. Hah? Kwon Yo? Bukannya dia ini udah dikurbanin oleh ayahnya si Hwoyeon? Nanti dijelaskan, tonton sampai akhir. Pada malam harinya, dan terjadilah kolaborasi, aka pengecerotan, melibatkan Kaisar Sungwo bersama salah satu selir. Dan di situ pun Kaisar ini diberikan aba-aba, aka tutorial, oleh para kasim. Dipercaya kalau mereka keluar bersama-sama akan menghasilkan anak laki-laki. Waduh, cerot aja harus diberi aba-aba ya. Shin pun berpindah kepada Hwoyeon. Di situ pun Hwoyeon sedang berbicara bersama pelayannya bernama Geung-ok. Dia ini menyatakan kepada Hwoyeon bahwa ruangan bawah istana ada sebuah penjara misterius. Karena penasaran, Hwoyeon pun pergi ke ruangan misterius itu dan terlihat salah satu seorang juru masak yang merupakan orang yang memasak makanan untuk Kaisar sebelum Kaisar sakit dan meninggal. Juru masak ini mengatakan bahwa ketika itu Kaisar makan di tempat emak, ibu tirinya, dan terlihat Kaisar ini menolak makanan kura-kura itu. Namun Kaisar ini menghargai emak dan memakan makanan itu. Setelah itu Kaisar pun menjadi sakit parah. Kemudian Hwoyeon melihat emak di penjara itu sedang mengeksekusi dua orang dengan sangatlah sadis. Sungwon bertemu dengan Hwoyeon. Di sini pun Sungwon ini tidak bisa move on sama si Hwoyeon. Ia janji akan mengurus ayahnya.
yang dipenjara atas perintah emak. Dan Sungwon menyuruh Kasim untuk mempercantik kamar Hwayeon. Ketika Hwayeon menoleh ke belakang, dia pun kaget melihat mantan pacarnya, yaitu Kwon-yo, masih hidup. Setelah itu, ketika sedang rapat bersama para menteri, Sungwon menanyakan soal ayah Hwayeon. Mendengar itu, emak ini langsung marah dan menampar Sungwon. Di sini pun Sungwon ini merasa dia ini hanya sebagai alat emak untuk menduduki kaisar. Lalu Shin pun flashback ketika Hwayeon bersama Kwon-yo digerebek oleh ayah si Hwayeon. Di sini pun terungkap bahwa ayah Hwayeon tidaklah mengkorbankan si Kwon-yo, tapi ayah Hwayeon menyunat burung Kwon-yo yang kedua kalinya. Waduh. Kemudian Kwon-yo bertemu dengan Hwayeon. Di sini pun Kwon-yo berkata bahwa Kwon-yo dulu beda dengan Kwon-yo yang sekarang, kok kayak lagu ya. Hwayeon di sini mengajak Kwon-yo untuk mengungkapkan pembunuhan kaisar. Namun Kwon-yo menjelaskan bahwa dia ini bawahan dari si Geblek itu. Terlihat Hwayeon ini seperti masih sayang terhadap Kwon-yo. Kemudian, karena Kwon-yo bekerja dengan baik, di sini pun Kaisar Sungwon mengangkat dia sebagai kasimnya. Padahal dia baru saja menjadi kasim. Hwayeon pun meminta Sungwon untuk mengeksekusinya terlebih dahulu sebelum ayahnya. Kemudian, Sungwon pun meminta kepada emak untuk memikirkan terlebih dahulu tentang pengeksekusian ayah dari Hwayeon ini. Anjir, jujur di sini Sungwon ini benar-benar kayak boneka gitu, dikendalikan oleh si emak. Keesokan harinya, ayah Hwayeon pun dikurbanin. Dan terlihat Hwayeon ini menangis termehek-mehek. Setelah itu, emak bersama menteri meminta kepada Sungwon untuk mengeksekusi Hwayeon dan juga anaknya. Jelas Sungwon pun marah dan kembali lagi Sungwon ini sangat mencintai Hwayeon. Kemudian Sungwon pergi kepada Hwayeon dan mereka pun sedikit ada perbacotan ya di situ. Ketika Sungwon ingin pergi, dia pun menyuruh untuk Geum-ok untuk ke kamarnya. Ketika di kamar, Sungwon ini malah menanyakan ketika Geum-ok melayani Hwayeon seperti pakaiannya, baju mandinya, kegiatan-kegiatan cabul lah. Dan di situ pun diperlihatkan ketika Geum-ok bersama Hwayeon sedang mandi. Aduh, tolong dikondisikan. 옷고름을 몹시고 좋은 향이 나는 우지탕에. Lalu Geum-ok pun dibordil oleh Sungwon. Namun Sungwon ini malah melihat Geum-ok ini serasa Hwayeon gitu loh ya. Emang susah kalau udah cinta mah. Akibat kengecrotan itu, Geum-ok pun tidak jadi pelayan lagi dan mendapat kamar sendiri. Scene berpindah, terlihat Kwon-yo sedang berbicara dengan Geblek. Di sini pun Geblek memberikan sebuah racun kepada Kwon-yo. Kemudian terlihat Geum-ok meminta sebuah perhiasan kepada Hwayeon. Lalu Geum-ok ini malah memilih perhiasan yang diberikan oleh Sungwon sewaktu dulu. Ya, waktu di scene awal tadi loh. Ketika Geum-ok sedang makan bersama Sungwon, di situ pun Sungwon melihat perhiasan yang dia berikan kepada Hwayeon. Lantas dia pun menampar Geum-ok dan marah terhadapnya. Ketika Sungwon ingin menemui Hwayeon, di sini pun Geum-ok menyampaikan bahwa Hwayeon bersama Kwon-yo pernah menjalani hubungan. Lalu Sungwon pun mendatangi Hwayeon dan berkata bahwa maksudnya apa loh ini tidak memberitahu bahwa dia ini pernah berhubungan dengan kasimnya sendiri. Lalu Sungwon pun berbicara, apakah anak itu dari mendiang kakaknya atau dari si Kwon-yo? Lantas Sungwon pun membuka celana Kwon-yo, memastikan bahwa dia ini benar-benar tidak punya burung. Pas dibuka, anjrit ngilu banget aing liatnya. Lalu Sungwon ini tiba-tiba merasa ingin memasukkan tempat pipisnya ke lubang milik Hwayeon. Namun Hwayeon ini berkata kalau Sungwon mau ngebordil bersama Hwayeon, dia ini harus menjadi kaisar sesungguhnya, tidak menjadi boneka emak. Kemudian ketika Sungwon ingin pergi ke tempat emak,
Di situ pun terlihat emak yang berbicara dengan geblek dan mengatakan akan menghabisi semua yang menentangnya. Dan terlihat Sungwon yang mendengarkan percakapan itu. 내가 뭘 Kemudian terlihat Kwon Yo yang sedang meracik racun itu dan memasukkannya ke stok persediaan obat-obatan untuk kaisar. Lalu obat itu pun dibawa kepada Sungwon atas perintah emak. Namun Sungwon yang sudah tahu dari awal, dia menyuruh Kwon Yo untuk meminumnya. Mau tidak mau, dia pun harus meminum racun yang dia racik sendiri. Baru saja diminum, Kwon Yo pun muntah darah dan dia pun tumbang. Lantas Sungwon pun menyuruh semua staf yang mempersiapkan obat-obatan untuk diinterogasi tanpa sepengetahuan siapapun. Kemudian Geum-ok bertemu dengan emak, dia pun menyatakan tentang hubungan antara Hwaeyeon dan Kwon Yo yang terjadi dahulu. Dalih-dalih diberikan hadiah, emak ini malah mengeksekusi dia. 죽여라. 다시 무수지가 되겠습니다. Kemudian datang pasukan dari tentara menemui emak dan Menteri Geblek. Tentara itu pun meminta Geblek untuk dieksekusi sesuai perintah Sungwon. Namun kembali lagi si emak ini malah menyuruh tentara itu pergi. Dan terlihat Sungwon memberikan pedang kepada salah satu Kasim yang menandakan akan ada pertumpahan darah di istana. Kemudian Sungwon bertemu dengan emak dan mengatakan tentang pengkhianatannya bersama Menteri Geblek. Setelah itu terlihat Hwaeyeon yang akan dieksekusi oleh Geblek. Namun tiba-tiba ada tentara di situ. Jelaslah tentara menang. Orang dia melawan Kasim gitu. Scene pun berpindah. Di sini pun emak menjelaskan bahwa kaisar meninggal itu karena ulah dia menaruh racun di makanannya. 왕후께서도 출산 중에 지금의 왕자가 태어났을 때 의심스러웠지. Kemudian datang tentara membawa Menteri Geblek dan juga Kwon Yo. Kemudian datang Hwaeyeon dan Kaisar Sungwon meminta kepada Kwon Yo untuk mengatakan sebenarnya terkait racun itu. Lalu Kwon Yo pun mengatakan yang sebenarnya bahwa emak dan juga Menteri Geblek lah yang menyuruh dia untuk meracuni Kaisar Sungwon. 만들라 하셨나이다. 연종어 대감께서 Dan Kaisar pun menyuruh Menteri Geblek untuk dihukum mati. Sementara itu, ibunya akan dipenjarakan. Scene pun berpindah. Di situ pun Hwaeyeon menepati janjinya bahwa dia ini akan ngebordil bareng bersama Kaisar Sungwon ketika dia benar-benar menjadi kaisar. Mantapnya jadi kaisar, bisa ngebordil setiap malam. Ketika enak ngebordil, tiba-tiba Hwaeyeon mengambil perhiasannya, lalu menusukkan ke tenggorokannya. Lagi enak-enak ngebordil, belum juga keluar, udah hadai. Dan yang membuat aing aneh, Hwaeyeon ini malah nangis anjrit, udah ngebunuh. Kemudian Kasim memberitahu soal kematian Sungwon kepada emak. Emak pun menitihkan air mata mendengarnya. Setelah itu terlihat Hwaeyeon bersama anaknya pergi di tempat ketika kaisar dan seluruh menteri rapat. Dan film pun berakhir. Akhiran yang sangat tidak mengecrotkan ya. Ya, aing kira ya hidup Hwaeyeon dan juga Sungwon ini akan semulus jalan tol ya. Namanya juga film ya. Dan ini film yang benar-benar sangat seru. Dan rekomen banget buat kalian nonton dengan serius gitu. Karena ini hanyalah spoiler ya. Dan juga adegan-adegan yang asusila-asusila erotis gitu loh. Ya hanya sedikit ya kalau kalian tonton filmnya. Itu banyak sekali ya. Jadi ya stay tune terus di channel ini ya. Terima kasih udah nonton Filmmaker KW video kali ini. Jangan lupa juga subscribe. Gak subscribe juga gak apa-apa. Yang jelas kalian tonton terus alur cerita film yang lain dari channel Filmmaker KW ini. Stay tune terus, oke? See you next time. Goodbye.